Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Yayasan Pandu Pertiwi di hari Idul Kurban ini melakukan kurban bersama di dua tempat. Yang pertama di Permata Insan Islamic School, yang kedua di Cendikia Islamic School yang ada di Cilegon. Ini sebagai satu wujud nyata bahwa kita ingin sama-sama membangun rasa, membangun peduli bersama, bahwa kita hidup tidak sendiri, bahwa dengan adanya kebersamaan ini harapan kita dengan kondisi yang terdampak pandemi ini, mudah-mudahan kita semua merasa satu kesatuan, merasa satu sama untuk tetap kita bisa bersama-sama untuk selalu survive untuk menghadapi segala macam tantangan seperti saat ini dengan cara bersama-sama, dengan peduli bersama. Saya yakin apapun permasalahan, apapun rintangan, insya Allah akan kita bisa hadapi bersama. Yang kedua, tentunya ini sebagai satu perwujudan nyata bahwa kita semua dalam kehidupan ini dituntut bagaimana ketaatan kita, keikhlasan kita, peningkatan keimanan kita di hari yang baik ini, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita semua menjadi satu golongan orang-orang yang bisa memberikan ketaatan, bisa memberikan keikhlasan serta peningkatan iman kita yang nantinya ini sebagai satu bekal di akhirat nanti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini secara bersama-sama menjadi satu kebaikan, menjadi satu keberkahan untuk semua. Dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ke kita semua untuk tahun demi tahun kita bisa tingkatkan rasa peduli dan rasa bersama ini, sehingga bahwa kita hidup bersama-sama, survive bersama-sama, sehingga akan menjadi satu masyarakat, menjadi satu bangsa dan negara yang madani. Terima kasih, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan juga hikmah. Salah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya sendiri. Tiada lain semata-mata hanya taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hikmah daripada perjalanan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim dalam berkurban ini, kita menjalani perilaku sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak memiliki anak. Namun demikian,
beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikaruniai oleh anak oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan mimpi di mana di dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail, putra kesayangannya. Di antara hikmah yang kedua adalah kita belajar untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ungkapan yang sangat bijak, tuturan seorang ayah kepada putranya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni aru fil anami anni adbahuka, yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pertanyaan berikutnya, fangdur maza, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menentukan keputusan yang sangat penting yang berkaitan dengan buah hati kita, dengan anak kita, yaitu kita pun memberikan peluang kepada anak kita untuk menyampaikan pendapatnya kepada diri kita. Kemudian putranya Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang penuh kepastian. Jawabannya adalah, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga dalam peristiwa ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pendidikan tentang ketauhidan. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya sangat kompak, bahkan bersama istrinya Hajar. Beliau bertawakal kepada Allah. Beliau sangat mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan pada keluarganya. Melebihkan cinta kepada Allah, lebih cinta daripada kepada istrinya ataupun kepada putra yang sangat dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam hal ini mereka, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, telah memberikan contoh perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam telah membuktikan bahwa beliau patuh terhadap orang tuanya, dan juga membuktikan bahwa Nabi Ismail taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menyembelih Ismail kita. Allah tidak menyuruh kita untuk menyembelih putra-putri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembelih ego yang ada dalam diri kita. Bisa saja Ismail kita itu adalah harta kekayaan kita. Bisa saja Ismail kita adalah putra-putri kita, ataupun Ismail kita adalah sesuatu ego yang ada pada diri kita. Mari saya mengajak kepada pemirsa semuanya, sebagai seorang yang beriman, kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sabar, dan juga Ismail alaihissalam, beliau sangat ikhlas dalam menjalani segala apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara hikmah tentang peristiwa kurban yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata kesalahan semata-mata milik saya pribadi.
apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.